kali ditaruh sedikit. Sudah. Nomor 3, Bu. 3 sudah selesai. Sudah. Sudah masukkan air. Sudah. Sudah. Yang tidak perlu ditaruh di bawah, pasir semua ditaruh di bawah tadi. Yang ada di atas sininya hanya kolam. Mejanya dibersihkan. Meja mana yang paling bersih dia juga akan mendapat reward. Cepat. Tunjukkan kelompok mana yang sudah siap. Yang paling bersih. Dua, oke. Yang paling bersih kelompok 2 dan kelompok 5. Reward kembali. Ayo hapus buat kalian. Oke, anak-anak. Sekarang baru dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Masukkan makhluk hidup. Ya, dengar dulu. Itu ada di RKS-nya ada. Masukkan makhluk hidup, kemudian masukkan salah satu dari toples itu dengan deterjen. Deterjen itu apa? Ya, rinso itu apa? Ya, dia apa? Bahan kimia. Bahan kimia, bagus. Bahan kimia. Kemudian kalian lihat di tempat toples yang dimasukkan bahan kimia yang kita ambil sampel di sini adalah rinso. Perhatikan makhluk hidup yang ada di dalamnya, apakah bisa mampu bertahan hidup atau tidak? Dimulai dari sekarang, waktu 7 menit buat pengamatan. Tinggal diambilin sendok aja. Kemudian dijawab soalnya. Udah cukup. Itu kok ikan. Mau satu lagi nggak usah taruh ikan. Dua-dua taruh ikan. Duanya ditaruh ikan. Dua deh. Cepat tulis terus Sarah. Cepat naik. Iketan. Jawab pertanyaannya. Enggak. Mana lagi? Kok di kena mandu. Kena mandu. Lepas dua ni. Siapa musim libur siapa? Satu bilik. Jangan dua-dua, satu Dirta, itu ada soalnya itu dijawab. Dia kecil kebesaran. Itu apa Dirta? Nama kelompok. Ini ikannya. Nah, perhatikan ya, amati ikan tersebut. Apa yang terjadi? Umang. Dijawab ya. Dijawabnya di sini ya. Siapa yang penyambung putih beda dengan ikan itu kewehan. Ada. Kewehan ada. Amati. Ini kuat, ini lemah. Loncat, saking panasnya loncat. Dia mati. Ada di sini. Dengar ni. Mati. Oh, ada. Ada. Mati mari. Ini kan kok ini. Kesimpulan, Rizka. Ya, kita lihat kelompok 5 sudah mau selesai. Yang lain belum. Apa kesimpulannya? Karena deterjen. Karena deterjen. Yang lain kenapa dia? Apa yang terjadi pada toples di A? Karena ditaruh bahan kimia. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ikannya mati. Seandainya manusia seperti itu, mau nggak kalian? Enggak.
Enggak. Kalau nggak mau, coba kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Oke, kelompok 5 sudah mau selesai. Siapa yang menyusul? Ada waktu cuci. Waktu cuci baju ah. Yang sudah boleh ditempelkan di dinding. Sudah berapa riwayat? 6. Kalau 15 hebat. Udah? Siapa yang mau nempelkan? Oke, kita yang lain, ayo. Mana? Ya, tulis dong. Nanti kelompok 1 bilang nih Bu, mau kalian? Oh. Ini waktunya karena kalian sudah paling cepat. Ya, siapa kelompok 4 sudah selesai? Sudah, ya, tempelkan di belakang saja ya. Siapa lagi? Ayo. Kalau salah tulis. Hana putar cuma. Kan betul Oh, sih. salah. MAR-nya besar. Air. Air. Ini harus di Karena air. Ibu udah Sudah cukup. Sudah cukup. Ibu. Ibu. ya. Oh sudah ya. Hapus buat kelompok 2 yang dua aja. Dua aja. Halo. Di dinding di ini aja di belakang kalian aja biar gampang ininya nanti. Dua aja. Udah. Udah siap. Ya, udah siap. Tempel Kak. Ya, sudah bersih mejanya. Kalau sudah bersih, tepuk tangan buat kita semua. Baik. Ini ya, toples A-nya begini. Mengapa ya toples B-nya begini? Sudah dijual. Presentasi ke depan. Siapa? Ya, boleh dibantu kawannya? Siapa? Ya, siapa lagi? Nanti yang lainnya juga bilang-bilang ya, bantu bilang. Nah, nak, coba. Sudah. Oh, ini. Ini di sini. Ini di sini. Tunggu sebentar, itu kawannya masih ada. Kelompok 3? Ya, udah bisa. Nuri? Ya, sudah. Nah, ya, di sini bisa. Tunggu sebentar. Kelompok 5. 1. Pada toples mana ikan kecil mampu bertahan hidup lebih lama? Di toples B karena apabila di toples A mempunyai deterjen. Deterjen adalah bahan kimia. Oh, kesana lah, kasih nampak sama kawannya. Ceritakan kejadian ini. 2. Apa yang terjadi pada ikan-ikan kecil jika pada toples A dimasukkan deterjen?
Maka ikan-ikan kecil yang telah dimasukkan deterjen akan mati karena deterjen mengandung bahan kimia. Mengapa ikan kecil pada toples yang tidak dimasukkan deterjen bertahan hidup lebih lama? Mengapa ikan kecil pada toples yang tidak dimasukkan deterjen bertahan hidup lebih lama? Karena di toples yang B karena tidak memasukkan deterjen. Apabila dimasukkan deterjen, ikan-ikan akan mati. Sebaiknya kalian semua tolong beritahukan kepada ibu kalian untuk tidak membuang limbah sembarangan. Karena limbah cucian baju mereka akan mengakibatkan ikan-ikan di sungai akan mati. Itu saja. Iya, beri aplaus buat kelompok 5. Oke, siapa lagi? Tadi. Kami berdua ialah perwakilan dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami sekelompok. Langsung yang di bawah ya. Nomor 1. Coba kasih nampak dulu toples kalian yang mana supaya kawannya yang jauh di sini nampak. Ya, mana toples A, mana toples B, mana yang dimasukkan limbah. Nanti aja aku dua lain. Bisa. Kata ibu kan karena ini Ya, terus silakan. pucuk-pucuk. Mana ikan kecil mampu bertahan hidup lebih lama pada toples B? Karena di dalam bahan kimia, karena di dalam deterjen mempunyai bahan kimia yang akan membuat binatang-binatang di dalamnya akan mati. Apa yang terjadi pada ikan-ikan kecil jika pada toples yang dimasukkan deterjen? Akan mati karena di dalam deterjen mengandung bahan kimia yang akan membuat binatang-binatang yang akan berada di dalamnya akan mati. Mengapa ikan kecil pada toples yang tidak dimasukkan deterjen bertahan hidup lebih lama? Karena di dalamnya tidak dimasukkan bahan kimia. Kesimpulannya, karena di dalamnya terdapat deterjen yang di dalamnya mempunyai bahan kimia. Oleh karena itu kita tidak boleh menaruh deterjen dan membuang limbah sembarangan ke dalam sungai karena itu akan membuat binatang di dalamnya akan menjadi mati. Selesai? Iya, beri aplaus. Satu lagi kasih waktu untuk presentasi. Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Semangat sekali. Kemudian nanti ada tugas lagi selanjutnya, ya? Oke, kelompok 1. Waktunya 1 detik. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Pada toples mana ikan kecil mampu bertahan hidup lebih lama? Toplesnya kasih nampak dulu. Tuh, yang lain kerja sama dulu. Lihat hasil kelompok 1, hasil kerja kelompok 1. Perhatikan. Pada toples A ikan mampu bertahan hidup karena tidak Boleh dilihat, lihat aja. Lihat toplesnya. karena tidak dimasukkan bahan kimia. Sini aja biar gampang kalian. Nah, coba. Mana toplesnya ya? Coba sini. Sarah, di sini biar enak. Coba Mas di situ aja. Baca lagi. Cepat baca. Baca. Aduh, dia mau kawannya. Apa yang terjadi pada ikan-ikan kecil jika pada toples A dimasukkan deterjen? Semua ikan akan mati, tidak akan lama bertahan hidup. Karena mengandung bahan kimia. Baca lagi. Mengapa ikan kecil pada toples yang tidak dimasukkan deterjen bertahan hidup lebih lama? Karena coba baca sekali. Mengapa ikan kecil pada toples yang tidak dimasukkan deterjen bertahan hidup lebih lama? Karena airnya
air yang di staples A. B. Yang di staples B. Terus Mas. Kesimpulan. Kok dalam hati? Kesimpulan. Kenapa dalam hati? Kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, agar kita nyaman menempatinya. Selesai? Iya, beri aplaus buat jadi tanda kutip. Ya, tanda kutip. Kita harus menjaga kebersihan apa? Lingkungan, baik yang di darat dan di laut. Salah satu menjaga kebersihan di lingkungan laut, bagaimana? Tidak membuang limbah-limbah industri. Kemudian? Ya? Bagus sekali, tidak menggunakan bahan peledak. Kalau digunakan bahan peledak berarti? Ya, ikannya mati, terumbu karangnya hancur, habitat yang ada di laut semuanya akan punah. Nah, apalagi? Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah. Siapa yang bilang? Oh, Muna. Iya, Muna. Tidak membuang sampah Di dalam sungai. Oh iya, di dalam sungai. Karena air yang ada di sungai juga akan mengalir ke laut. Ya. Tadi kita sudah mengetahui tentang lingkungan laut. Sekarang Ibu akan membagikan bagaimana cara kalian berdiskusi dengan teman kalian terhadap lingkungan yang ada di daratan. Contoh ya, satu. Di sini ada salah satunya gambar binatang yang dibunuh. Ada harimau, ada ular, ada singa, ada badak, ada gajah. Gajah apanya yang untuk apa gadingnya? Dijual. Dijual untuk apa? Untuk obat. Apalagi? Jadi Hiasan rumah. Apalagi? Ayo, apalagi? Kalau harimau apanya yang diambil? Membuat baju, ya. Kamu punya baju dari harimau ya? Baik anak-anak, kelompok 4, ibu mau. Ular, jawab ya. Ular yang digunakan apa? kulit. Untuk apa kulit? Untuk sepatu, tali pinggang. Mau nggak kalian tas sepatu tali pinggang dari ular? Katanya tadi udah bilang, mau nggak? Oh, kulitnya bukan ularnya ya. Nah, sekarang ibu bagikan tugas. Di sini kalian diskusikan, sebenarnya tujuan orang untuk membuat lingkungan itu menjadi rusak sebenarnya ada tujuan. Tujuannya bukan untuk membuat lingkungan rusak sih, tapi sebenarnya dia tujuannya untuk mencari nafkah, ya kan? Nah, coba kalian diskusikan, misalnya ada gambar badak. Tujuan orang ini membunuh badak untuk apa? Untuk mengambil dagingnya untuk dijual. Yang bilang-bilang, diskusikan sendiri. Kemudian akibatnya apa? Ada tidak akibatnya? Ada. Kemudian sikap kalian harus bagaimana supaya tidak lagi terjadi hal yang demikian. Boleh didiskusikan. 2 orang 1, 2 orang 1, ya. 2 orang 1, 2 orang 1. Diskusikan. Kalau nggak ngerti, tanya sama temennya, ya. Tanya sama temennya di kelompoknya juga. Nanti kalau sudah selesai, ditempelkan di dinding mading masing-masing yang tadi. Iya. Ada Di sini. Ayo dikerjakan dari sekarang.
Ini udah. Menyediakan wujud ibahnya kena Ya, baik anak-anak. Sekarang siapa yang ingin Ibu mau perwakilan salah satu kelompok ini, kelompok yang ada di kelas ini, yang bisa memaparkan tentang ekosistem, keseimbangan ekosistem berdasarkan dengan LKS yang sudah kalian buat tadi. Siapa yang berani? Ya, LKS tadi kan sudah ditempelkan. Siapa yang bisa presentasi? Siapa yang bisa memaparkan? Kemudian bagaimana dengan keseimbangan ekosistem? Sudah? Siapa? Ya? Siapa? Jangan tunjuk nama orang, nama sendiri. Ibu, Lucy, Bu. Ibu Lucy. Siapa? Ada yang berani? Ada yang berani? Kelompok 1 siapa? Gak ada pemaksaan kelompok 2? Kelompok 3 nanti bisa dibantu dengan kelompoknya. Ini rewardnya Ibu kasih 5. Yang rewardnya 5. Ya. Oke, rewardnya 5. Janji Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja lembaran LKS kami. Ini adalah gambar bahwa seekor badak sedang dibunuh. Tujuan pemburu-pemburu ini membunuh badak yaitu untuk dijual berpulanya atau untuk berolahraga saja. Terkadang manusia berolahraga saja dengan menggunakan berburu. Mereka tidak akan tahu bahwa itu akan membuat badak akan menjadi punah dan menjadi hewan langka. Sikap yang akan saya lakukan bila saya menjadi pemburu itu, sikap yang saya lakukan yaitu akan Dirta buat yang mana tadi? yang ini. Ya. Bagaimana sikap Dirta? Dirta akan menasehati dan mengajak para pemburu untuk tidak berolahraga dengan berburu lagi. Itu lainnya? Orang itu. Itu saja. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, tuh sikap Dirta, dia akan mengatakan kepada pemburu itu, "Hai pemburu, janganlah kau berolahraga dengan membunuh badak berjula 1." Begitu. Gimana coba? Jangan buru semua hewan dengan sengaja. Oh, tapi tadi hobinya berburu gitu ya. Berarti dilarang. Ya begitu? Ya. Yang lain ada masukan dari yang lainnya? Kira-kira tadi yang menjawab LKS yang ini, mungkin ada masukan yang lain? Ya, Rizka. Ya. Kalau hewan itu ganggu kita kayak mana? Tuh. Gimana kalau hewan itu ganggu kita? Kalau hewan itu ganggu kita, lebih baik kita usir aja dia dari tempat kita, pindah ke tempat yang lain yang lebih nyaman bagi dia dan tidak mengganggu bagi kita. Nah, ada sebab mengapa hewan itu mengganggu kita. Mungkin lingkungan dia yang di hutan sudah hancur, sudah diganggu atau sudah dirusak oleh manusia. Ya, yang lainnya?
Kelompok 2 yang tadi menjawab LKS-nya badak bercula 1? Tidak ada? Kelompok 3? Ya, jangan malu-malu. Ininya nunggu. Tidak? 3, 4? 4? Tidak ada. Oke, beri aplaus buat Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, janji ibu tadi tunjuk-tunjuk tangan karena dapat rewardnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke anak-anak, sekarang coba kita ambil simpulan kita dalam karya seni. Kok belum siap ya ibu? Tuh, di sini gambar apa nih? Hutan. Hutan itu bagaimana? Sangat indah. Daunnya hijau, sejuk. Pohonnya besar-besar, panjang-panjang. Apalagi hewannya iya. Hewannya ada tempat tinggal yang bagus gara-gara hutannya indah. Nah, jadi kalau kita mau menjaga ekosistem atau lingkungan kita harus menyeimbangkan. Yang seperti teman-teman kalian katakan tadi, jangan membunuhnya, jangan memburunya, jangan membakar hutan, jangan membangun pabrik, jangan apa lagi? Lahan, membuka lahan dengan membakar hutan. Ya, sekarang kita ambil simpulan kita pada hari ini. Coba kalian perhatikan. Nah, kegiatan manusia yang merusak ekosistem seperti yang kalian sebutkan tadi, ada penebangan, ada penggunaan bahan kimia, ada berburuan liar, yang tadi sudah kalian isi di LKS kalian masing-masing, ya. Kemudian, tuh, bagaimana cara menanggulangi perburuan dan pemusnahan hewan dan tumbuhan langka? Kira-kira bagaimana cara kita supaya ya Melindungi hewan dan tumbuhan langka, membudidayakan hewan dan tumbuhan langka. Iya. Kemudian apa tuh? melindungi hewannya, membudidayakannya, kemudian apa lagi? Menjaganya, merawatnya, memeliharanya. Tidak? Nah, kalau tidak membunuhnya sembarangan, kira-kira ada tidak itu peraturannya atau hukumnya? Ada tidak? Ada. Dibuat di apa itu? Undang-undang dasar. Undang-undang. Bukan undang-undang dasar. Undang-undang dasar yang mana itu? Pembukaan. Apalagi? Bahwa sesungguhnya. Stop. Nanti, ya. Berarti kita harus pemerintah harus membuat undang-undang untuk menjaga. Iya, untuk menjaga hewan dan tumbuhan, membuat undang-undang membudidayakan hewan dan tumbuhan, menggantikan bahan tumbuhan hewan dengan bahan sintesis yang lainnya. Contohnya, kalau kita tadi di rumah ada apa? Kemonceng, tahu nggak kemonceng? Apa itu? Yang dibonceng-bonceng. Oh, bulu ayam. Bulu ayam untuk apa? Iya, membersihkan. Itu bisa diganti dengan kemonceng. Bisa diganti dengan plastik, ya kan? Tuh, lupa Bu. Pernah nggak kalian lihat kemonceng dari plastik? Pernah. Kemudian kalau tadi ada gajah yang diambil gadingnya, itu bisa diganti dengan plastik. Ya, bagus sekali. Plastik yang dibuat atau dibentuk seperti gading gajah. Tuh, salah satunya. Siapa tadi? Kelompok mana tadi yang bilang ini? Oi, jangan buang sampah di sungai. Nah, lu sendiri ngapain? Katanya. Ngapain dia? Hah? Nah, seharusnya di mana? Seharusnya bagaimana? Di tempat sampah. Terus yang di jamban itu tadi seharusnya? Iya, di WC umum atau di rumah. Nah, baik anak-anak. Jadi simpulan kita hari ini, kita harus menjaga kelestarian alam kita agar Menjaga dan kita nyaman hidupnya, nggak seperti tadi kelompok 2, ikannya lompat-lompat sampai keluar toples mencari kehidupan yang baru, ya kan? Nah, saking dikasih deterjen panas dia lompat-lompat keluar dari toples. Ya, itu hasil pengamatan dari kelompok 2 ya. Ya, baik anak-anak, sebelumnya itu akan bagikan apa ini? Iya, kalian senang apa tidak belajar hari ini? Bagikan ini sekalian, coba kalian nanti tampilkan di tempat hasil kerja kalian. Sekalian coba dihitung rewardnya, reward siapa
besar, yang paling banyak di sini. Ya dihitung, reward kelompok mana? 8. Bagi-bagi. Ya. Kelompok 1 ada berapa reward? 8. Oke, bisa dibantu Ibu, Mas? Mas. Kelompok 1, 8. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tulis di sini ada berapa bintang. Kelompok 1 berapa tadi? 8. Oke, 8. Kelompok 2? Kalau sudah dibuat, kita harus. Kelompok 2? 3. Yang kecil bagiin. Bagi Mas itu. Kelompok 3? 5. Tanya Mas, tanya sendiri. 8. Udah, kalau udah tempelkan. Buat tempelkan. Kelompok 5? 8. Aduh, sama ya kelompok 1 dengan kelompok 8. Oke. Gimana nih? Masing-masing, tempat masing-masing. Ayo, dari sekarang. Tempelkan. Ibu akan menyiapkan satu pertanyaan karena kelompok 1 dengan kelompok 5 sama. Ibu mencoba menyiapkan apa? Pertanyaan. Siapa yang sudah siap? Bisa menjawab kelompok 1. Hai, dengar. Sudah, tempel. Pertanyaannya untuk kelompok 1. Dah? Tempel. Terus. Ya, di sini. Tempelkan. Hitungannya 5. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ibu punya ini. Ini hadiah buat yang mempunyai reward yang tertinggi. Oke, siap? Kelompok siapa yang rewardnya tertinggi? 1 dan 5. Pertanyaannya. Siap? Siap. Pertanyaannya. Ayo nak, yang lainnya. Nah, pertanyaannya. Sikap. Nanti kalau bisa tunjuk tangan ya. Nanti tangan yang paling banyak dia yang akan menjawab dan dapat hadiah. Sikap apa yang harus kita lakukan pada saat ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Cepat angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan kelompok 5. Sikap apa? Untuk melindungi, Ya. kita harus merawatnya, hewan-hewan langka, tidak membunuhnya. Kita harus menanam pohon-pohon atau bibit-bibit yang ada yang kita dapatkan di hutan. Benar yang lainnya?